Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyadi. Saya dari kelas B PGMI semester 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Pati. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial yang diampu oleh beliau Bu Dosen Umi Nadhiroh MPD. Langsung saja, saya akan presentasikan tema nilai, norma, dan pranata sosial. Nilai sosial adalah petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menurut Woods. Yang kedua, menurut Simanjuntak adalah ide-ide masyarakat tentang sesuatu yang baik. Ini juga nilai sosial. Menurut Robert MZ Lawang, yaitu nilai sosial adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, apa yang pantas, apa yang berharga, dan mempengaruhi perilaku sosial orang-orang yang memiliki nilai tersebut. Adapun jenis-jenis nilai sosial, menurut Profesor Noto Negoro, yang pertama adalah nilai material. Ini adalah segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua adalah nilai vital. Ini segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Untuk apa? Untuk dapat mengadakan aktivitas atau kegiatan. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan kebutuhan rohani manusia. Berikutnya, fungsi nilai sosial. Fungsi nilai sosial ini yang pertama adalah dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga, dalam tanda kutip, harga sosial dari suatu kelompok. Kemudian dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, sebagai penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Nilai sosial ini dapat memotivasi seseorang untuk mewujudkan harapan sesuai dengan peranannya. Yang keempat, sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok dan juga sebagai alat pengawas perilaku manusia. Berikutnya, norma sosial. Norma sosial ini merupakan sekumpulan pendapat tentang bagaimanakah seharusnya manusia itu harus bertingkah laku, bahkan harus bertindak yang pantas, sehingga keharusan dan kepantasan itu menjadi terbiasa dan kemudian selanjutnya diturunkan secara turun-temurun hingga mewujudkan peraturan-peraturan hidup dalam pergaulan kehidupan masyarakat. Pembagian norma sosial ini berdasarkan sumbernya, itu ada norma agama. Norma ini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada norma kesusilaan atau norma moral, ini bersumber dari hati nurani manusia. Kemudian ada norma kesopanan, ini bersumber dari pergaulan seseorang di masyarakat. Norma hukum ini norma yang didasarkan pada undang-undang tertulis, dan norma kebiasaan atau norma kelaziman ini bersumber dari tradisi budaya masyarakat. Berdasarkan hukuman atau sanksinya, ini norma-norma yang ada di dalam masyarakat mempunyai kekuatan yang mengikat yang berbeda-beda. Ini ada ikatannya yang lemah, ada yang sedang, dan ada yang kuat. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, dikenal 4 pengertian norma, yaitu cara, usage, kemudian kebiasaan, full voice, kemudian tata kelakuan, mores, dan adat istiadat, custom. Fungsi norma sosial. Fungsinya yang pertama adalah pedoman hidup yang berlaku bagi semua anggota masyarakat pada wilayah tertentu. Terus bisa memberikan stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa mengikat warga masyarakat.
karena norma disertai dengan sanksi dan aturan yang tegas bagi para pelanggarnya. Kemudian menciptakan kondisi dan suasana yang tertib dalam masyarakat. Norma sosial juga sebagai wujud konkret dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kemudian adanya sanksi yang tegas akan memberikan efek jera kepada para pelanggarnya sehingga tidak ingin mengulangi perbuatannya melanggar norma. Pranata sosial, ini pengertian pranata sosial yang pertama dikemukakan oleh Horton dan Hahn tahun 1987, mendefinisikan bahwa pranata sosial sebagai lembaga sosial, yaitu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Dalam sebuah pranata sosial ini akan ditemukan seperangkat nilai dan norma sosial yang berfungsi mengorganir atau menata aktivitas dan hubungan sosial di antara para warga masyarakat dengan suatu prosedur umum sehingga para warga masyarakat itu dapat melakukan kegiatan atau memenuhi kebutuhan hidupnya yang pokok. Menurut Kuncoro Ningrat tahun 1979 menyatakan bahwa pranata sosial ini adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola atau sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Pranata sosial ini pada dasarnya bukan merupakan suatu yang konkret, dalam arti tidak selalu hal-hal yang ada dalam suatu pranata sosial ini dapat diamati atau dapat dilihat secara empirik ya, secara kasat mata. Tidak juga semua unsur dalam suatu pranata sosial ini mempunyai perwujudan fisik. Bahkan pranata sosial ini lebih bersifat konsepsional. Artinya keberadaan atau eksistensinya hanya dapat ditangkap dan difahami melalui pemikiran atau hanya dapat dibayangkan dalam imajinasi sebagai suatu konsep atau konstruksi yang ada di alam pikiran. Beberapa unsur pranata dapat diamati atau dilihat, misalnya berperilaku individu atau kelompok ketika melangsungkan hubungan atau interaksi sosial dengan sesamanya. Unsur-unsur pranata sosial. Unsur-unsur pranata sosial ini ada unsur budaya simbolik, kemudian ada unsur budaya manfaat, ada kode spesifikasi, ini baik lisan maupun tertulis, begitu. Kemudian ada pola perilakuan dan ideologi. Tipe-tipe pranata sosial, Gilin dan Gilin tahun 1954 ini mengemukakan tipe-tipe pranata sosial yang dikutip oleh Kuncoro Ningrat ya, juga oleh Suryono Sukanto sebagai berikut. Yang pertama, menurut perkembangannya dibedakan antara prescriptive dan enacted institution. Kemudian berdasarkan orientasi nilainya dibedakan antara pranata sosial dasar basic institution dan subsidiary institution. Dari sudut penerimaan masyarakat ditemukan lembaga sosial bersanksi dan tidak bersanksi. Yang keempat, dari sudut kompleksitas penyebarannya dibedakan antara pranata sosial umum, general institution, dan lembaga sosial terbatas, restricted institution. Yang kelima, berdasarkan fungsinya dibedakan antara pranata sosial operatif, yaitu operative institution, dengan pranata sosial regulatif, regulative institution. Adapun tujuan dan fungsi pranata sosial, diciptakannya pranata sosial pada dasarnya mempunyai maksud serta tujuan secara prinsipil, tidak berbeda dengan norma-norma sosial, karena pada dasarnya pranata sosial ini juga merupakan seperangkat norma sosial secara umum
Tujuan utama Pranata Sosial selain untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia ini dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial para warganya, warga-warga masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Ini masih menurut Kunchoro-ningrat tahun 1979 mengemukakan tentang fungsi Pranata Sosial dalam masyarakat. Yang pertama adalah memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga keutuhan masyarakat, integrasi sosial ini ya, dari ancaman perpecahan, disintegrasi sosial begitu. Dan berfungsi juga untuk memberikan pegangan dalam melakukan pengendalian sosial atau social control. Terima kasih. Demikian tadi presentasi mengenai Pranata Sosial, norma dan nilai sosial yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.